Selamat datang di Nanti Malam, tempat di mana kegelapan bukan sekadar bayangan dan misteri bukan sekadar cerita. Di sini, kita akan menelusuri sisi gelap kehidupan yang jarang terungkap. Dari kisah mistis yang membuat bulu kuduk merinding, hingga ritual pesugihan yang konon memberi kekuatan luar biasa dengan harga yang tak terbayangkan. Malam ini, kita akan membuka lembaran cerita yang begitu tragis. Sebuah kisah nyata yang menimpa seorang wanita muda berumur 26 tahun bernama Sarah. Ia adalah resepsionis hotel yang ramah dan selalu tersenyum menyapa setiap tamu yang datang. Namun, di balik senyumnya yang manis, nasib membawanya ke dalam lorong gelap sebuah hotel, tempat kematian mengintai. Kisah ini bukan sekadar pembunuhan biasa. Sarah ditemukan mati mengenaskan di lantai 3 hotel, dan cara kematiannya membuat semua orang terperangah. Tidak ada saksi, tidak ada rekaman CCTV, dan semua bukti tampak hilang begitu saja. Penduduk sekitar, staf hotel, hingga polisi, semua dibuat bingung oleh misteri yang sulit dipecahkan ini. Apa yang sebenarnya terjadi di lorong lantai 3 malam itu? Apakah ini banner-banner ulah seseorang? Ataukah ada sesuatu yang lebih gelap, mengintai dari balik bayangan lampu hotel yang berkelip? Kisah ini akan membawa kita menelusuri detik-detik terakhir Sarah, rahasia yang disembunyikan kamar 312, dan tragedi yang muncul dari kesalahpahaman antara cinta, cemburu, dan rasa takut yang memuncak di channel ini. Nanti malam, kita tidak hanya bercerita, tapi kita merasakan setiap ketegangan, setiap bisikan yang mungkin tak terdengar oleh telinga biasa, dan setiap bayangan yang bergerak di sudut gelap. Kita akan menyingkap rahasia yang selama ini tersembunyi, membuka tabir mistis dan pesugihan yang mungkin selama ini hanya terdengar dari cerita-cerita orang tua di kampung, tapi nyata dan menakutkan. Jadi, siapkan diri kalian, ambil selimut, matikan lampu, dan duduklah dengan tenang, karena malam ini kita akan masuk ke dalam lorong gelap hotel tempat Sarah meninggal, menelusuri jejak cemburu yang mematikan, dan menyaksikan kebenaran tragis yang akan membuat kalian tidak bisa tidur dengan tenang. Ini bukan sekadar cerita horor, ini adalah misteri kematian resepsionis hotel, kisah nyata yang menanti untuk diungkap malam ini, hanya di Nanti Malam. Malam itu, Hotel Grand Aurora tampak begitu sepi, seperti kota yang ditinggalkan hantu. Lampu-lampu lorong lantai 3 berkelip-kelip, meninggalkan garis-garis bayangan panjang di dinding yang putih pucat. Suara langkah Sarah terdengar jelas. Di lantai keramik yang dingin, bergema seakan lorong itu memiliki hidup sendiri. Setiap langkahnya menimbulkan gema yang menakutkan, seakan lorong itu menunggu sesuatu untuk terjadi. Sarah, resepsionis muda berusia 26 tahun, berjalan santai sambil menenteng beberapa dokumen administrasi yang harus ia rapikan sebelum pulang. Rambut hitamnya tergerai, sesekali terselip di bahunya ketika ia menoleh ke pintu kamar yang tampak gelap. Malam ini terasa lebih hening daripada biasanya. Tidak ada suara tamu yang berjalan di koridor, tidak ada bunyi sepatu mengklik di lantai. Kayu hotel, hanya suara langkahnya sendiri, dan gelegar lampu yang kadang mati sebentar sebelum menyala lagi. Sepi banget malam ini, gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri sendiri. Ia menarik napas panjang, merasakan hawa dingin menusuk dari jendela kecil di ujung lorong. Suasana hotel yang biasanya ramai pada malam minggu kini berubah seperti ruang kosong yang ditinggalkan oleh waktu. Kudu sabar, bentar lagi selesai shift, ia menambahkan dengan lirih. Mengingatkan dirinya agar tetap tenang, Sarah menoleh ke setiap kamar yang pintunya tertutup rapat. Beberapa nomor kamar tampak redup, seolah tamu yang menginap sudah terlelap. Ia melangkah lebih cepat, menenteng dokumen yang berisi laporan tamu malam itu. Tiba-tiba, ponselnya bergetar di saku. Layar ponsel menampilkan nama Andi, kekasihnya. "Kamu udah di rumah, sayang?" bunyi pesan itu. Sarah tersenyum tipis. Matanya bersinar, walau bayangan lorong membuat wajahnya terlihat pucat. Ia mengetik balasan singkat, "Belum, masih shift, tapi bentar lagi selesai kok." Jantungnya berdegup lebih cepat, bukan karena takut, tapi karena rindu. Malam-malam panjang di hotel seperti ini selalu membuatnya ingin cepat pulang. Namun tanpa disadari, di ujung lorong, sebuah bayangan samar menempel di balik pintu kamar yang sedikit terbuka. Seorang pria berdiri diam, hanya menatap Sarah dari balik kegelapan. Sarah sempat merasakan ada yang mengikutinya.
Tapi ia menganggapnya hanya imajinasi. Ia mengangkat bahu. Kayaknya cuma bayangan lampu aja, gumamnya sambil tersenyum tipis pada dirinya sendiri. Lorong itu begitu hening, terlalu hening, hingga setiap detik terasa memanjang. Sesekali terdengar bunyi tetesan air dari saluran kamar mandi, jauh di ujung lorong. Namun suaranya terdengar asing dan mengganggu. Sarah mempercepat langkahnya. Hatinya mulai gelisah. Ada sesuatu di udara malam itu yang berbeda, seolah hotel itu menahan napas menunggu sesuatu terjadi. Di sudut lain lorong, jendela kecil menampakkan cahaya bulan yang pucat. Bayangan pohon di luar tampak bergerak perlahan, karena angin malam menimbulkan siluet aneh yang menempel di dinding lorong. Sarah menatap sebentar, merasakan hawa dingin menyentuh punggungnya. Aduh, iki koyo ana sing ngawasi aku, bisiknya dalam bahasa Jawa, mencoba menertawakan rasa takutnya sendiri. Hatinya berdebar, tapi ia mencoba tetap tenang. Sarah memasuki salah satu lorong kecil yang menuju ruang penyimpanan dokumen. Di sana, suara langkahnya terdengar lebih keras, memantul di dinding yang sempit. Ia membuka lemari, mengatur dokumen yang berantakan, tapi matanya tetap waspada ke lorong utama. Rasanya, setiap sudut lorong itu menyimpan rahasia yang tidak pernah ia ketahui. Ia menaruh dokumen dengan hati-hati, tapi suara kecil seperti desahan terdengar dari arah kamar kosong di ujung lorong. Ia menoleh, dan bayangan di ujung lorong itu tampak lebih jelas. Sosok pria yang tadi diam kini tampak bergerak sedikit, tapi masih tersembunyi di balik kegelapan pintu kamar. Sarah menelan ludah. Suara detak jantungnya terdengar keras di telinga sendiri. Ia mencoba memfokuskan pandangan, namun bayangan itu tetap samar, seakan menantinya untuk mendekat. Langkah Sarah kembali terdengar, tapi kali ini lebih cepat. Ia menunduk sedikit, menenteng dokumen lebih erat, dan memutuskan untuk melewati lorong panjang menuju lift. Setiap detik terasa menegangkan. Angin malam dari jendela di ujung lorong membawa aroma lembab, seperti bau kayu tua dan debu yang sudah lama tersimpan. Tiba-tiba, lampu di lorong berkedip-kedip lebih cepat, membuat bayangan-bayangan di dinding seakan menari menakutkan. Sarah menutup mata sebentar, menarik napas dalam-dalam, dan berkata pelan, "Tenang, Sarah. Tenang." Sekali lagi ia mencoba tersenyum, meski tubuhnya gemetar. Ia menoleh ke pintu kamar yang sama, dan bayangan itu hilang seketika, seakan menghilang ke udara. Namun perasaan Sarah tetap tidak tenang. Ada yang salah. Ada sesuatu yang menunggunya. Lorong yang tadinya familiar kini terasa asing, dan setiap langkahnya seakan menimbulkan gema yang menyeramkan. Ia mengingat cerita staf lama tentang lantai 3 yang katanya sering terdengar suara-suara aneh di malam hari. Namun ia selalu menganggapnya hanya mitos. Malam ini, ia mulai ragu. Sarah akhirnya sampai di ujung lorong dekat lift. Tiba-tiba, ponselnya bergetar lagi. Layar menampilkan pesan kedua dari Andi. "Hati-hati ya sayang, aku nggak tenang kalau kamu di sana sendirian." Sarah tersenyum tipis, mencoba menenangkan diri. Ia mengetik balasan singkat, "Tenang, bentar lagi selesai kok, ntar aku pulang." Namun saat ia menatap ke pintu kamar 312 yang berada tepat di seberang lift, bayangan samar itu muncul lagi, lebih jelas. Sosoknya tegak, diam, menatap Sarah tanpa berkedip. Sarah menelan ludah, merasakan hawa dingin menusuk tulang belakangnya. Nafasnya tersengal sedikit. Ia berusaha menenangkan diri, mengulang kata-kata dalam hati. Mungkin cuma bayangan lampu, mungkin cuma bayangan lampu. Tapi dalam hatinya ia tahu, malam itu ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang mengerikan baru saja dimulai. Sarah melangkah menuju lift, tapi lorong itu seolah memanjang tanpa ujung. Setiap kali ia menatap ke belakang, bayangan itu selalu ada, tetap diam, menunggu. Lampu-lampu yang semula berkelip, kini tampak redup, dan beanggan-beanggan menempel lebih pekat di dinding. Suara langkah Sarah terdengar berganda, seperti ada yang mengikuti persis di belakangnya. Dengan napas tertahan, Sarah menekan tombol lift. Pintu lift terbuka perlahan, dan ia melangkah masuk. Sekali lagi ia menoleh ke lorong, berharap bayangan itu hilang. Namun yang ia lihat membuat darahnya membeku. Bayangan itu tetap berdiri di ujung lorong, menatapnya. Sosok itu diam, seperti menunggu sesuatu yang tidak bisa ia pahami.
Saat pintu lift menutup, Sarah menempelkan punggungnya ke dinding, mencoba menarik napas panjang. Hatinya berdegup cepat, namun ia berusaha tetap tenang. Tenang, bentar lagi selesai, gumamnya lirih. Ia tidak tahu, malam itu, lorong sunyi lantai 3 telah menjadi saksi bisu dari sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dan malam itu, Hotel Grand Aurora, yang selama ini hanya terlihat megah dan sepi, mulai menunjukkan wajah gelapnya. Lorong yang dulu biasa kini terasa hidup, dipenuhi bayangan yang mengintai, suara yang tak terdengar oleh telinga manusia biasa, dan hawa dingin yang menembus tulang. Sarah melangkah dalam ketakutan yang tak bisa ia ungkapkan, tidak tahu bahwa langkah berikutnya akan membawanya ke tragedi yang tidak pernah ia bayangkan. Andi duduk di kursi empuk kamar hotel lantai 2, menatap sekeliling ruangan yang sunyi dan beraroma wangi parfum kamar yang menenangkan. Meja kecil di depannya masih hangat karena kopi yang baru saja ia seduh sendiri. Tapi tak ada satupun aroma kopi yang bisa menenangkan pikirannya. Matanya terus tertuju pada layar ponsel yang menampilkan foto sari senyumnya yang manis, rambut hitam yang tergerai, wajahnya yang ceria. Setiap kali menatap foto itu, dada Andi terasa sesak. Ada perasaan aneh yang mengganggu, sebuah gelisah yang tidak bisa ia jelaskan. Kenapa ya, dia malam-malam gini masih di hotel? Bisiknya sendiri. Suaranya pelan, tapi penuh kegelisahan. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi bayangan lorong sunyi lantai 3, yang selalu diceritakan staf hotel, mengusik pikirannya. Di dalam hati, Andi tahu ia sedang dihantui rasa cemburu yang muncul begitu saja. Aku harus pastiin dia baik-baik saja, gumamnya lagi. Ia meneguk kopi panas perlahan, tapi rasanya hambar. Pandangannya terus kembali ke ponsel, membaca pesan terakhir Sarah. Belum, masih shift, tapi bentar lagi selesai kok. Kata-kata itu seharusnya menenangkan, tapi Andi justru semakin tidak tenang. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan Sarah. Perasaan cemburu mulai merebak, seolah ada api yang pelan-pelan membakar hatinya. Setelah beberapa menit duduk, Andi berdiri, tangannya mengepal, napasnya sedikit tersengal. Aku cuma mau pastiin dia baik-baik saja. Cuma itu, katanya pelan pada dirinya sendiri. Dengan langkah mantap, ia meninggalkan kamar, menenteng kunci elektronik hotel, dan mulai naik tangga menuju lantai 3. Suasana lorong lantai 2 terasa lebih gelap dari biasanya. Lampu temaram di sepanjang koridor membuat bayangan dinding menari-nari seperti sesuatu yang hidup. Andi merasa seperti ada mata yang mengawasinya dari setiap sudut. Setelah mencapai lantai 3, ia berhenti sejenak di ujung lorong. Nafasnya memburu dan jantungnya berdetak kencang. Di seberang lorong, tepat di kamar nomor 312, Andi melihat Sarah sedang membuka pintu kamar dengan senyum ramah yang tidak sejalan dengan kegelisahan yang tiba-tiba menyergap hatinya. Kamar itu sedikit terbuka, cahaya lampu kamar memancar ke lorong, menciptakan bayangan yang menari di dinding. Andi menelan ludah. Ia berdiri membeku di tempatnya, merasakan darahnya seakan membeku. Dari celah pintu, ia melihat seorang pria asing duduk di kursi. Terlihat kebingungan dengan shower air panasnya, rambutnya kusut, wajahnya pucat, tangan gemetar memutar tombol shower yang tidak ia mengerti. Sarah, dengan kesabaran yang luar biasa, membungkuk sedikit sambil menunjuk tombol shower, tersenyum manis, memberi instruksi lembut agar pria itu bisa menggunakan air panas. Namun Andi tidak melihat itu. Matanya hanya menangkap apa yang ingin ditangkap oleh rasa cemburunya. Dalam pikirannya, Sarah sedang bermain-main dengan pria itu. Cemburu dan amarah seketika meledak di dadanya. Kenapa? Kenapa dia masuk kamar pria lain? Batinnya bergejolak. Ia merasakan dingin menyelimuti tubuhnya. Tapi api amarah di hatinya lebih panas dari apapun. Andi menahan napas, mencoba berpikir jernih. Tapi tidak bisa. Ia merasa dunia seakan berputar pelan, menyorot Sarah dan pria itu di kamar ke-312. Setiap gerakan Sarah yang menunduk, setiap tawa pelan yang ia dengar, membuat Andi semakin yakin bahwa Sarah mengkhianatinya. Aku nggak akan tinggal diam, nggak kali iki, bisiknya dalam bahasa Jawa. Hatinya penuh dendam. Ia melangkah lebih dekat,
hati-hati, mencoba menutupi gerakan agar tidak terlihat oleh Sarah. Tapi setiap langkah yang ia ambil membuat lantai kayu di lorong berderit tipis. Bayangan Andi ikut menempel di dinding, membesar seiring lampu yang berkedip-kedip. Rasa cemas berubah menjadi kegilaan. Ia ingin berlari ke kamar Sarah, menatap wajahnya, dan menuntut penjelasan. Tapi pikirannya sudah gelap oleh prasangka Sarah. Tiba-tiba menoleh ke arah pintu kamar, seolah merasakan sesuatu. Senyumnya tidak hilang, tapi pandangannya mencari sesuatu yang tidak jelas. Pria di kursi itu hanya menunduk, bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dan di luar, Andi semakin membara. Ia membayangkan berbagai skenario buruk Sarah berselingkuh. Sarah menertawakannya. Sarah tidak mencintainya lagi. Segalanya tampak nyata dalam pikirannya. Walau kenyataannya berbeda, Andi mengambil napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi itu sia-sia. Bayangan Sarah di kamar itu terus menempel di matanya, membuat dunia sekitarnya seakan hilang. Hanya ada Sarah, pria asing, dan amarah yang membakar hatinya. Ia merasa jantungnya hendak meledak, dan tangan-tangannya gemetar menahan rasa ingin melakukan sesuatu yang bodoh. Sekali lagi, Sarah menunduk, menolong pria itu dengan penuh kesabaran. Tangan pria itu gemetar saat memutar knob shower, tapi Sarah menepuk punggungnya dengan lembut, memberikan dorongan kecil agar ia tidak panik. "Tenang mas, gampang kok. Iki mungkarein nyetel panas banyu," kata Sarah dengan suara lembut. Sedikit bahasa Jawa yang menenangkan pria itu. Namun Andi tidak mendengar itu. Hanya amarah dan cemburu yang memenuhi telinganya. Langit malam, di luar jendela kamar hotel gelap, hanya diterangi cahaya lampu jalan yang masuk dari celah jendela. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma hujan yang jauh. Namun Andi tidak merasakannya. Ia hanya fokus pada apa yang ia anggap pengkhianatan. Segala logika hilang, hanya tersisa dorongan amarah yang membutakan. Andi kemudian bergerak lebih dekat, menempel di dinding lorong, mengintip lebih jelas. Sarah tampak menoleh lagi, tersenyum, menyesuaikan posisi tubuhnya agar pria itu bisa menyalakan shower dengan benar. Semua gerakannya wajar, penuh kasih sayang dan perhatian. Namun Andi tidak bisa melihat itu. Di matanya, Sarah sedang bermain dengan pria itu. Bayangan itu semakin jelas di pikirannya, dan dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Suara detak jam di lorong terdengar begitu keras, seperti menghitung mundur sesuatu yang akan terjadi. Andi merasakan napasnya semakin berat. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia merasa harus segera menghentikan apa yang ia anggap pengkhianatan itu. Hatinya terimbang-ambing antara rasa cemburu dan kepanikan. Sarah akhirnya membalikkan badan, berjalan keluar kamar. Andi menahan napas. Setiap langkahnya terdengar bergema di lorong, dan ia merasa semua mata, termasuk mata Sarah, seakan menatapnya. Ia ingin menyerang, ingin menuntut penjelasan, ingin meledakkan semua emosi yang menumpuk. Tidak, tapi yang ia lakukan hanyalah berdiri di tempat. Jantungnya berdetak kencang, napasnya tercekat. Sarah mendekat, tersenyum hangat, dan berkata, "Andi, kamu di sini?" Suaranya lembut, menenangkan, namun Andi tidak bisa mendengar ketulusan. Itu, amarahnya telah menutupi semua logika. Dan dalam hati yang gelap, ia mulai merencanakan sesuatu yang mengerikan. Malam itu, lorong hotel yang sepi menjadi saksi diam dari benih tragedi yang baru saja dimulai. Benih yang kelak akan berubah menjadi kehancuran bagi mereka berdua. Andi menatap Sarah dengan mata yang memerah. Napasnya tersengal, dan bayangan cemburu menghancurkan setiap akal sehat. Ia tidak tahu, di balik senyum Sarah, di balik kepolosan pria asing itu, tersembunyi kebenaran yang kelak akan membuatnya menyesal seumur hidup. Tapi malam itu, ia hanya melihat pengkhianatan, dan penglihatan itu cukup untuk menyalakan api yang tak terbendung. Lorong lantai 3 hotel itu semakin sunyi. Hanya suara langkah Sarah yang terdengar. Tapi di mata Andi, dunia seakan berhenti. Setiap detik terasa lambat, setiap napas terasa berat, dan setiap gerakan Sarah seakan memanggil amarah yang telah lama terpendam. Malam itu, di ujung lorong kamar 312, sebuah tragedi yang tak terbayangkan mulai menunggu. Di kamar 312, Sarah tersenyum ramah, wajahnya bercahaya meski lampu kamar hanya temaram. "Gimana mas? Airnya susah ya?" tanyanya lembut sambil menunduk sedikit.
menunjukkan tombol shower dan arah pancuran air. Rambutnya yang hitam berkilau tertiup lembut saat ia mencondongkan badan. Dan senyum manis itu seakan menenangkan hati pria yang tampak canggung di depan shower. Pria itu menggaruk-garuk kepalanya, terlihat gugup. "Iya, maaf ya, saya Dark kampung, baru pertama kali pakai shower," ujarnya dengan suara bergetar menanduk malu. Matanya sesekali menatap Sarah. Bingung tapi juga sedikit lega, karena ada yang membantunya. Sarah tertawa pelan. Suaranya menenangkan. "Tenang aja, gampang. Kok, aku ajarin," katanya sambil menepuk punggung pria itu dengan lembut. Semua gerakan Sarah wajar, hangat, penuh perhatian. Ia menekan tombol, memutar knob shower sedikit, memastikan air panas mengalir dengan benar. Pria itu mengangguk pelan, tersenyum canggung, dan akhirnya bisa menyalakan shower dengan air panas yang stabil. Di luar kamar, Andi berdiri menempel di dinding lorong, napasnya tercekat, tangan mengepal, matanya membara saat melihat setiap gerakan Sarah. Dalam pikirannya, bayangan buruk langsung muncul, dan dunia rasanya runtuh seketika. Kenapa dia masuk kamar pria lain? Apa Sarah selingkuh sama dia? Pikirnya dengan amarah yang sudah tidak terkendali. Hatinya panas, dadanya sesak, dan setiap detik terasa lambat seperti waktu menunggu ledakan yang tak terelakkan. Andi menahan napas, mencoba menenangkan diri, tapi tubuhnya gemetar. Bayangan Sarah dan pria itu menempel di matanya. Seolah waktu berhenti, ia merasa dikhianati, disakiti, dan diabaikan. "Aku gak bakal tinggal diam. Ora bakal," gumamnya dalam bahasa Jawa, hatinya penuh dendam. Setiap kata di hatinya seperti api yang membakar, dan api itu tak bisa dipadamkan. Di dalam kamar, Sarah tidak tahu apa yang terjadi. Ia hanya tersenyum dan menolong pria itu. Pikirannya polos, tidak menaruh curiga. Ia menjelaskan perlahan, "Ini caranya supaya airnya nggak terlalu panas. Bisa juga disetel begini biar nyaman." Pria itu mengikuti arahan Sarah, mencoba menahan rasa grogi, namun tetap tersenyum lega karena akhirnya ia bisa mandi dengan nyaman. Tapi Andi melihat hal itu dengan perspektif yang berbeda. Dalam pikirannya, setiap senyuman Sarah adalah pengkhianatan, setiap tatapan adalah kebohongan. Ia merasa dunia menertawakannya, bahwa orang yang ia cintai, wanita yang ia percayai, ternyata sedang bermain-main di depannya. Amarahnya semakin membara, dan ia mulai merencanakan sesuatu yang kelak akan menjadi tragedi. Andi melangkah perlahan ke arah pintu kamar 312, menempel di dinding, mencoba tetap diam, agar Sarah tidak menyadarinya. Suasana lorong lantai 3 yang sepi membuat langkahnya terdengar lebih keras dari yang ia kira. Tapi ia tetap maju, didorong rasa cemburu yang membutakan logikanya. Bayangan Sarah dan pria itu di kamar terlihat begitu nyata di matanya. Dan dunia seakan hanya terdiri dari Sarah, pria asing itu, dan amarah yang menghancurkan pikirannya. Sementara itu, Sarah menunduk untuk menunjukkan posisi shower pada pria. "Itu begini aja mas, gampang kok," katanya sambil tersenyum. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa di luar kamar ada mata yang menatapnya dengan penuh cemburu. Mata yang sudah tidak bisa melihat kenyataan sebagaimana adanya. Andi merasakan jantungnya hampir meledak. Napasnya berat, tangan gemetar, dan bayangan kesalahpahaman itu semakin jelas. Ia merasa harus segera menghentikan apa yang ia anggap pengkhianatan. Dalam kepalanya, skenario buruk muncul berulang kali. Sarah bermain dengan pria itu, tertawa bersamanya, menertawakan Andi tanpa sepengetahuan. Derinnya, ia menutup mata sebentar, mencoba menenangkan diri, tapi perasaan itu terlalu kuat. Api cemburu telah menyala. Ia melangkah lebih dekat, menempel di dinding, berusaha mengintip lebih jelas. Sarah menoleh, tersenyum lembut, namun Andi tidak melihat kebaikan di senyum itu. Ia hanya melihat apa yang ia bayangkan, pengkhianatan yang membakar hatinya. Segala logika hilang, hanya tersisa amarah dan niat jahat yang perlahan muncul di kamar. Sarah menepuk bahu pria itu dengan lembut. "Tenang, mas, ora usah panik, aku bantu kok." Pria itu tersenyum, lega, akhirnya bisa menggunakan shower dengan benar. Sarah menatapnya sebentar, memberi senyum hangat sebagai ucapan selamat. Namun Andi tidak melihat itu. Di matanya, semua itu adalah pengkhianatan yang memalukan. Detik demi detik berlalu, dan Andi semakin gelap hatinya. Ia merasakan tangan-tangannya
Panas, tubuhnya gemetar, dan pikirannya penuh bayangan buruk. Ia ingin masuk ke kamar, menatap Sarah, menuntut jawaban, tapi dorongan amarah itu lebih kuat dari rasionalitas. Malam itu, lorong lantai 3 menjadi saksi diam dari benih tragedi yang baru saja muncul. Sebuah tragedi yang lahir dari kesalahpahaman dan cemburu buta. Sarah tak tahu apa yang terjadi di luar kamar. Menutup pintu sedikit, menoleh ke pria itu. Sekarang, airnya sudah panas dan nyaman kan? Tanyanya dengan senyum ramah. Pria itu mengangguk, tersenyum malu, dan mengucapkan terima kasih. Semua tampak biasa, hangat, bahkan manusiawi. Namun di lower, Andi hanya melihat bayangan kebohongan. Setiap gerakan Sarah, setiap senyumnya, semakin menguatkan prasangkanya. Hati Andi dipenuhi api yang membara. Ia merasakan hawa dingin di lorong, tapi tubuhnya panas karena kemarahan. Setiap detik yang ia habiskan di sana terasa seperti siksaan. Ia merasakan seluruh tubuhnya tegang, dan bayangan kesalahpahaman itu menelan logika. Dalam kepalanya hanya ada satu tujuan, menghentikan apa yang ia anggap pengkhianatan itu. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka sedikit lebih lebar. Sarah menoleh ke arah lorong, tersenyum manis. "Andi, kamu di sini?" Suaranya lembut, penuh perhatian. Tapi Andi mendengar ketulusan itu. Amarahnya menutupi semua suara lain. Di matanya, senyum itu adalah penghinaan. Tatapan itu adalah penipuan. Dan malam itu, semua menjadi alasan untuk bertindak. Andi melangkah mendekat. Napasnya berat, tangan mengepal. Ia ingin menegur Sarah, ingin menuntut jawaban, ingin mengeluarkan kemarahan yang menumpuk. Lorong hotel yang sepi menjadi saksi diam dari perasaan gelap yang muncul, sebuah gelap yang kelak akan menjadi bencana di kamar. Sarah menunduk sekali lagi, membantu pria itu menyesuaikan air panas. Begini aja, gampang kan? Katanya sambil tersenyum. Ia tidak tahu, di luar kamar, amarah Andi telah berubah menjadi niat jahat. Dalam sekejap, malam yang seharusnya biasa dan penuh kebaikan berubah menjadi awal dari tragedi yang tidak pernah bisa ia bayangkan. Andi menatap Sarah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak melihat wanita yang ia cintai. Ia hanya melihat bayangan pengkhianatan, bayangan yang menutupi seluruh akal sehatnya. Ia merasakan tubuhnya panas, jantungnya berdetak kencang, dan napasnya tersengal. Bayangan itu menelan semuanya. Malam itu, lorong lantai 3 tidak hanya sepi, ia dipenuhi rasa cemburu, rasa sakit, dan niat yang akan menghancurkan segalanya. Dan malam itu, di kamar 312, kesalahpahaman mulai memuncak. Sarah masih tersenyum ramah. Pria asing itu lega karena akhirnya bisa mandi dengan air panas. Sementara di luar, Andi berdiri seperti bayangan gelap yang menunggu. Jantungnya penuh dengan niat yang akan mengubah segalanya. Lorong hotel itu sunyi, lampu berkedip, bayangan menempel di dinding dan Andi tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Kesalahpahaman telah menyalakan api yang tak bisa dipadamkan. Dan malam itu, tragedi sudah menunggu di ujung lorong. Andi melangkah keluar dari kamar 312 dengan langkah cepat, tapi berusaha terdengar tenang. Setiap detik di lorong itu terasa seperti menelan napasnya sendiri. Hatinya bergejolak, amarah dan cemburu bercampur dengan adrenalin yang membuat seluruh tubuhnya tegang. Ia menempel di dinding lorong, napasnya berat, memandang Sarah yang baru saja menutup pintu kamar setelah membantu pria asing itu. Rambut Sarah masih tergerai, senyumnya masih hangat, seakan tak menyadari bayangan gelap yang mengintai dari ujung lorong. "Andi, kamu di sini?" sapa Sarah dengan suara riang. Langkahnya ringan seperti menari di lorong yang sepi itu. Senyum manisnya membuat hati Andi terasa tersayat. Tapi bukannya merasakan lega atau kebahagiaan, Andi malah semakin gelap. Hatinya, "Iya, aku lihat kamu sama orang itu," jawab Andi dengan suara dingin, nadanya serak oleh emosi yang tak terkendali. Matanya membara, menatap Sarah seolah menahan api di dadanya agar tidak meledak. Sarah terkejut. Ia melangkah mundur sedikit, bingung dengan nada suara Andi. Maksudmu, aku cuma bantu dia pakai shower," katanya, berusaha menjelaskan. Suaranya pelan tapi jelas terdengar gugup. "Aku gak ngerti kenapa kamu bisa mikir gitu, Andi. Aku cuma bantu, serius." Andi tidak mau mendengar. Baginya,
Apa yang ia lihat adalah pengkhianatan, nyata, dan tidak bisa ditawar. "Tolong jangan bohong," teriak Andi tiba-tiba. Suaranya memecah kesunyian lorong. Gemanya menempel di dinding, memantul di setiap sudut yang gelap, menciptakan atmosfer yang menakutkan. Sarah tersentak, jantungnya berdetak kencang. Ia mengangkat tangan, mencoba menenangkan Andi. Katanya pelan, matanya bercahaya takut. Namun Andi tidak mendengar lagi. Nafasnya terengah, tubuhnya panas, dan bayangan kesalahpahaman menutupi seluruh akal sehatnya. Dalam sekejap, Andi menyerang. Tangan besarnya menangkap lengan Sarah, menariknya ke depan dengan kekuatan yang lebih besar dari perkiraan Sarah. Ia menempelkan tubuhnya ke tubuh Sarah, menahan, menakut-nakuti, seolah ingin menguasai semua yang ada di hadapannya. Lorong yang tadinya sepi kini berubah menjadi medan pertempuran, penuh teriakan, suara benturan, dan napas yang tersengal. Sarah mencoba melawan. Ia menendang, menepis, menarik lengan Andi, tapi tubuh Andi lebih kuat. Ia merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang nyata. Lorong hotel yang familiar kini berubah menjadi neraka yang hidup. Setiap lampu yang berkedip menimbulkan bayangan mereka yang menari liar di dinding, seperti hantu yang ikut menonton pertarungan itu. "Lepaskan aku, Andi, iki sopo iki," teriak Sarah, mencoba menendang ke arah tubuh Andi. Suaranya bergema, memantul dari dinding, tapi tidak ada yang datang. Semua tamu hotel terlelap. Tidak ada yang mendengar. Lorong itu hanya milik mereka berdua. Sebuah arena yang sunyi namun mencekam. Andi tidak mendengar teriakan itu. Matanya merah dada berdebar, dan ia hanya fokus pada amarah yang telah membutakan. Lajak, ia menggenggam lengan Sarah lebih erat, menahan setiap gerakan, dan setiap kali Sarah mencoba melepaskan diri, Andi semakin panik dan agresif. Nafasnya berat. Suara napasnya terdengar kasar di lorong yang sunyi, dan bayangan mereka berdua membentuk siluet menakutkan di dinding yang pucat. Sarah berusaha berpikir cepat. Ia tahu Andi tidak sadar akan kebenaran. Dalam kepanikan, ia mencoba berbicara pelan, lembut, agar Andi mendengar. "Andi, aku nggak bohong. Aku cuma bantu dia, ora nothing lain. Aku nggak main-main karo wong liyo," katanya sambil menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri agar tetap kuat. Namun, kata-kata Sarah tidak mempan. Hati Andi sudah beku oleh prasangka. Setiap kata, setiap senyum, dan setiap gerakan Sarah hanya menambah api amarahnya. Ia merasa dikhianati, ditipu, dan direndahkan. Malam itu, lorong lantai 3 bukan lagi tempat biasa. Ia menjadi medan pertempuran antara cemburu, kebencian, dan kesalahpahaman yang memuncak. Suara benturan terdengar lagi. Sarah mencoba menendang ke arah lutut Andi, menyingkirkan tubuhnya sebentar. Tubuh Andi tersentak, tapi ia tidak melepaskan Sarah. Ia menatap mata Sarah, dan di sana, Andi melihat bayangan pengkhianatan yang mengerikan seolah Sarah tersenyum mengejeknya. Sementara di mata Sarah, Andi adalah ancaman nyata yang datang dari orang yang ia cintai sendiri. Lampu lorong terus berkedip, menciptakan bayangan yang menari liar di dinding. Setiap lampu mati sekejap terasa seperti jurang gelap yang menelan keduanya. Nafas Sarah tersengal, tubuhnya lelah melawan Andi. Tapi ia tahu jika ia tidak bisa mengendalikan situasi, malam itu bisa berubah menjadi bencana. Andi mendorong Sarah ke dinding. Suara benturan terdengar keras, membuat jantung Sarah hampir copot. "Andi, please, tenang. Aku nggak main-main karo wong liyo," katanya lagi. Suaranya mulai pecah karena takut. Namun Andi menatapnya dengan mata yang kosong. Matanya hanya menatap bayangan yang ia ciptakan sendiri dalam kepalanya. Detik-detik berlalu dengan lambat. Lorong itu terasa seperti ruang yang tak berujung. Suara langkah mereka, benturan tubuh, dan napas tersengal terdengar berganda, bergema di setiap sudut. Sarah merasa tubuhnya lelah, tapi hatinya bertekad untuk bertahan. Ia mencoba menepis Andi lagi, menendang kaki dan mendorong tubuhnya. Namun kekuatan Andi jauh lebih besar. Andi menarik Sarah ke tengah lorong. Di bawah cahaya lampu yang berkedip-kedip, bayangan mereka di dinding tampak seperti sosok hantu yang menari liar, memantul dan memanjang, menciptakan suasana neraka di lorong hotel yang sepi itu. Setiap teriakan Sarah terdengar seperti jeritan hantu, tapi tak seorang pun di hotel mendengarnya. Semua tamu tidur nyenyak,
Tidak ada yang tahu bahwa di lantai 3, tragedi sedang terjadi. Sarah mencoba menenangkan Andi sekali lagi. Andi, aku ora. Sengaja, aku nggak ngerti kenapa kamu mikir aku selingkuh. Tenang, katanya sambil menunduk dan menepuk bahu Andi. Mencoba menyentuh sisi manusiawinya, tapi Andi tidak merespon. Api cemburu dan prasangka telah menguasai seluruh pikirannya. Andi menatap Sarah dan dalam sekejap, ia kehilangan kendali. Tangan besarnya menggenggam bahu Sarah, menariknya lebih dekat. Napasnya terengah, tubuhnya panas di matanya. Sarah adalah musuh yang harus dihentikan, dan setiap kata, setiap senyum adalah penghinaan. Sarah berusaha menahan tubuhnya, menepis, menjerit, tapi Andi terlalu kuat. Lorong itu berubah menjadi neraka hidup, penuh bayangan, suara, dan hawa dingin yang menusuk tulang. Saat itu, lampu di lorong tiba-tiba mati total, meninggalkan mereka dalam kegelapan pekat. Hanya cahaya samar dari jendela kecil di ujung lorong menyorot bayangan mereka. Sarah bisa merasakan jantungnya hampir copot, napasnya tersengal, tubuhnya lelah. Ia merasakan hawa dingin menusuk punggungnya. Seakan lorong itu sendiri ikut menekan dan menakut-nakutinya. Andi masih menggenggam. Sarah, bayangan mereka di dinding kini tampak seperti makhluk mengerikan. Menari liar seiring lampu yang sesekali menyala. Teriakan Sarah menggema, tapi kosong. Tidak ada yang mendengar. Tidak ada yang menolong. Lorong lantai 3, yang biasanya sepi tapi aman, kini berubah menjadi neraka yang hidup. Tempat amarah dan kesalahpahaman bertemu, menciptakan tragedi yang tak terbayangkan. Sarah mencoba berpikir cepat. Ia menendang, menepis, dan mencoba meraih ponselnya untuk menyalakan lampu senter. Cahaya kecil dari ponsel membuat bayangan Andi tampak lebih menakutkan. Ia merasakan tubuhnya lelah, tapi hatinya tetap bertekad untuk bertahan. Ia harus keluar dari neraka itu, harus menyelamatkan diri dari cengkeraman Andi sebelum semuanya terlambat. Dan malam itu, lorong lantai 3 Hotel Grand Aurora, banner-banner, menjadi saksi dari neraka yang hidup. Lampu berkedip, bayangan menari liar, teriakan menggema, dan hawa dingin menusuk tulang. Sarah dan Andi terjebak dalam konflik yang kelam, kesalahpahaman yang memuncak, dan rasa cemburu yang telah berubah menjadi niat jahat. Lorong itu bukan lagi tempat biasa, ia telah menjadi neraka yang nyata. Dan malam itu, tragedi baru saja dimulai. Keesokan paginya, Hotel Grand Aurora tampak berbeda dari biasanya. Cahaya matahari yang masuk dari jendela besar di lobi seharusnya memberikan kesan hangat dan aman, tapi pagi itu justru terasa tegang, penuh kengerian yang sulit dijelaskan. Para staf hotel berlarian dari satu sudut ke sudut lain. Wajah mereka pucat, mata melebar, dan suara mereka serak oleh ketakutan. Di lantai 3, lorong yang biasanya bersih dan rapi kini terlihat seperti medan perang. Lampu-lampu yang semula berkelap-kelip di malam sebelumnya, sekarang mati sebagian, beberapa bergoyang tak stabil, menimbulkan bayangan yang menempel di dinding, seperti sosok yang menatap. Dokumen-dokumen administrasi berserakan di lantai, beberapa sobek beberapa basah karena tumpahan air dari dispenser yang jatuh. Aroma logam dan debu memenuhi udara, bercampur dengan bau keringat yang masih tersisa dari malam yang mencekam. Dan di tengah kekacauan itu, pemandangan yang paling mengerikan menunggu siapa saja yang berani menatap. Sarah, resepsionis muda yang dikenal ceria, ramah, dan penuh perhatian, tergeletak di lantai lorong, tubuhnya kaku. Matanya terbuka setengah, kosong, menatap langit-langit dengan tatapan yang tak lagi manusiawi. Pakaian seragamnya berantakan, rambutnya menyebar di lantai dingin, dan darah yang menempel di tangannya menambah kesan mengenaskan. Salah satu pegawai yang baru datang dari belakang meja resepsionis menjerit histeris. "Ya Tuhan, ini Sarah," teriaknya. Tangannya menutup mulut agar tidak terdengar suara tangisan yang mengganggu. Tapi suaranya tetap pecah di udara lorong. Pegawai lain berlari mendekat, beberapa pingsan, beberapa menutup wajah mereka sambil menahan napas. Hawa kengerian seketika menyelimuti lantai 3 hotel itu. Dan bahkan aroma kopi yang biasanya menenangkan pagi hilang, digantikan bau logam. Dan ketakutan, pihak keamanan hotel segera datang. Langkah mereka berat dan tergesa-gesa. Beberapa orang mencoba menenangkan diri, tapi mata mereka terus menatap tubuh Sarah.
cepat. Jangan sentuh apapun dulu. Ambil gambar, catat semuanya. Perintah seorang petugas keamanan dengan suara tegas, tapi nadanya bergetar karena ketakutan. Mereka memeriksa setiap sudut lorong, mencoba memahami apa yang terjadi. Namun, yang mereka temukan hanya kekacauan. Dokumen berserakan, lampu mati sebagian, bayangan gelap yang menempel di dinding, dan tubuh Sarah yang terbaring diam. Pihak Kimenan kemudian memeriksa rekaman CCTV untuk mengetahui kronologi tragedi malam sebelumnya. Tapi anehnya, kamera yang terpasang di lorong lantai 3 mati tepat malam itu. Tidak ada rekaman yang bisa menunjukkan apa yang terjadi, seakan teknologi sendiri menolak untuk merekam tragedi itu. Ini tidak mungkin, gumam Salah. Satu petugas, wajahnya pucat dan gemetar. Kamera, semuanya mati. Tidak ada satupun yang bisa memberi jawaban. Kekacauan ini membuat semua orang terkejut. Bagaimana mungkin seorang resepsionis muda, sehat dan ceria seperti Sarah, bisa mati begitu mengenaskan di lorong hotel? Tidak ada saksi yang terlihat, tidak ada suara yang terdengar oleh tamu hotel, dan semua bukti yang mungkin ada seolah lenyap. Begitu, lorong lantai 3, yang biasanya hanya sepi dan sunyi, kini menjadi tempat saksi bisu dari tragedi mengerikan yang tak bisa dijelaskan. Beberapa staf mencoba menghubungi polisi dan keluarga Sarah. Telepon berdering tanpa henti, dan suara operator yang menanyakan detail membuat suasana semakin mencekam. Setiap kali ada yang mencoba menenangkan diri, mata mereka kembali tertuju pada tubuh Sarah, dan ketakutan itu kembali menyeruak, menekan dada mereka. Bahkan aroma parfum Sarah yang biasanya lembut, kini terasa asing, seakan menyelimuti lorong. Dengan kesedihan dan kengerian, berita tentang kematian Sarah menyebar cepat. Tamu hotel yang membaca berita keesokan harinya langsung panik. Beberapa langsung membatalkan kamar mereka. Beberapa menghubungi pihak hotel untuk memastikan keselamatan mereka sendiri. Lorong lantai 3 kini dikenal sebagai tempat tragedi, dan setiap orang yang bekerja di hotel itu merasa ngeri, takut menginjakan kaki di sana. Keluarga Sarah tiba di hotel, wajah mereka pucat, mata membengkak karena menangis. Ibunya menjerit melihat tubuh anaknya, menutupi wajahnya dengan tangan. Jamet, ayahnya berdiri kaku, menatap tubuh putrinya yang terbaring diam, tidak percaya bahwa kehidupan yang ceria dan penuh harapan itu kini berakhir begitu tragis. Beberapa staf mencoba menenangkan keluarga, tapi kesedihan mereka begitu besar, membuat lorong yang biasanya sepi kini dipenuhi tangisan dan air mata. Penyelidikan pun dimulai. Polisi datang, memeriksa setiap sudut lorong, mencatat posisi dokumen yang berserakan, memeriksa lampu yang rusak, dan mencoba menemukan bukti yang bisa menjelaskan kematian Sarah. Tapi semuanya sia-sia. Tidak ada bekas perkelahian, tidak ada sidik jari yang mencurigakan selain milik Sarah dan Andi yang malam itu juga berada di hotel. Tapi keberadaannya menjadi teka-teki tersendiri. Andi sendiri berada di kamar hotel, diam, matanya kosong, hatinya dipenuhi rasa bersalah, tapi ia tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Bayangan malam sebelumnya terus menghantuinya. Ia mengingat setiap detik ketika ia melihat Sarah dengan pria itu, bagaimana amarahnya meledak, bagaimana ia kehilangan kendali. Kini, setelah melihat tubuh Sarah, ia merasa seluruh dunia runtuh. Gusti, iki ora mungkin. Sarah, gumamnya dalam bahasa Jawa. Suaranya parau, napasnya tersengal. Perasaan bersalah dan ketakutan bercampur, membuatnya tak mampu berkata apa-apa. Staf hotel, polisi dan keluarga mencoba memahami misteri ini. Bagaimana bisa seorang resepsionis muda yang selalu ceria, yang ramah pada semua orang, bisa mati begitu mengenaskan? Tidak ada saksi, tidak ada bukti, tidak ada rekaman CCTV. Lorong lantai 3, yang selama ini hanya menjadi jalur bagi tamu dan staf, kini menjadi simbol tragedi yang mengerikan. Pagi itu, suasana hotel berubah total. Lobi yang biasanya ramai dengan tamu kini penuh ketegangan. Beberapa tamu menatap staf dengan ragu, takut jika ada sesuatu yang tidak mereka ketahui. Beberapa staf yang baru datang merasa dingin di tulang mereka, seakan hawa lorong lantai 3 telah menular ke seluruh hotel. Lampu yang berkedip di lorong, aroma logam, suara langkah kaki mereka sendiri, semuanya terasa menakutkan, membuat mereka menelan napas berkali-kali.
polisi berusaha mencari bukti lain. Memeriksa kamar-kamar di sekitar lantai 3, mereka bertanya pada staf, menanyai tamu yang mungkin melihat sesuatu. Namun semua jawaban seragam, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang melihat. Semua seakan tertutup oleh malam yang gelap, oleh bayangan yang menelan kebenaran. Di luar, berita tentang kematian Sarah sudah tersebar luas. Media menulis tentang tragedi mengerikan di Hotel Grand Aurora, menyebutnya sebagai kematian misterius yang tidak bisa dijelaskan. Para tamu hotel membaca berita itu dengan ngeri. Banyak yang membatalkan pemesanan kamar mereka. Beberapa mengaku takut berada di hotel yang sama dengan tempat tragedi itu terjadi. Hotel yang biasanya penuh dengan tawa dan pelayanan ramah kini diterpa ketakutan dan rumor yang mengerikan. Di lorong lantai 3, tubuh Sarah masih tergeletak. Polisi menutup bagian itu dengan garis kuning, memberi peringatan kepada siapa saja agar tidak memasuki. Lampu yang berkedip menimbulkan bayangan aneh di dinding, seakan meniru sosok Sarah yang tak lagi hidup. Aroma logam, debu, dan ketakutan memenuhi udara, menempel di kulit setiap orang yang mencoba menatap tubuhnya. Seorang petugas mencoba berbicara pelan pada staf yang masih menangis. Kita harus tetap tenang. Kita akan selesaikan ini dengan benar. Jangan sentuh apapun sebelum penyelidikan selesai. Tapi suaranya terdengar kosong, hilang di antara suara tangisan, dengung lampu yang mati sebagian, dan bayangan lorong yang seakan hidup sendiri. Keluarga Sarah menatap lorong itu, menangis, berteriak, dan mencoba memahami tragedi yang tak masuk akal. Malam itu, semua orang yang berada di hotel merasa dingin, merasakan hawa kematian yang baru saja menempel. Lorong lantai 3, yang biasanya hanya jalur biasa, kini menjadi simbol kematian, kesedihan, dan misteri yang menghancurkan. Dan di tengah semua kekacauan itu, sebuah pertanyaan besar muncul. Siapa yang benar-benar bertanggung jawab? Bagaimana seorang resepsionis muda yang baik, ceria, dan penuh perhatian bisa mati begitu tragis? Sendirian di lorong hotel, misteri itu tetap mengambang di udara, menempel di setiap sudut hotel, membuat semua orang takut untuk melangkah ke lantai 3. Bahkan setelah cahaya matahari menyinari lorong, keesokan harinya, lorong itu tetap sunyi. Meski ramai oleh staf dan polisi, tidak ada yang berani masuk lebih dari sekadar pemeriksaan resmi. Lampu yang berkedip terus menimbulkan bayangan aneh di dinding, seolah ingin mengingatkan semua orang bahwa malam itu telah terjadi sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang akan selalu menghantui Hotel Grand Aurora. Dan malam pun kembali menjelang. Bayangan lorong lantai 3 semakin pekat, meski cahaya lampu menyala, menimbulkan siluet yang menakutkan. Setiap orang yang lewat di lorong itu merasakan hawa dingin menusuk, seakan kematian Sarah masih ada di sana, menatap, menunggu, dan mengingatkan bahwa tragedi itu belum selesai, dan misteri yang menghancurkan itu masih bersembunyi di balik lorong hotel yang sunyi. Pagi itu, Hotel Grand Aurora masih dipenuhi aroma ketakutan dan kesedihan. Polisi datang lebih awal, berjalan di lorong dengan langkah tenang, tapi penuh kewaspadaan. Mereka membawa peralatan lengkap, mulai dari kamera, tas bukti, hingga alat forensik canggih. Setiap sudut lantai 3 diperiksa dengan teliti. Noda, setiap goresan, bahkan setiap lampu yang berkedip diperiksa dengan seksama. Staf hotel berdiri di tepi lorong, menatap dengan mata penuh ketakutan. Tidak ada yang berani mendekati kamar 312 terlalu lama, seolah hawa kematian masih menggantung di udara dan menempel di dinding lorong. Polisi mulai menanyai saksi satu persatu. Mereka berbicara dengan pegawai shift malam, meminta kronologi kejadian, menanyakan siapa terakhir melihat Sarah, dan mencoba menyatukan potonggen-potonggen informasi yang terbatas. Setiap jawaban membawa ketegangan baru. Beberapa staf menangis saat menceritakan malam itu. Beberapa menggigil ketakutan. Bahkan ada yang menutup mata sambil berbisik dalam bahasa Jawa, "Rapopo." Rapopo mencoba menenangkan diri, tapi jelas ketakutan tetap menguasai. Andi duduk di salah satu kamar hotel, wajahnya pucat, mata memandang kosong ke dinding. Tangannya gemetar, ponselnya diletakkan di meja tanpa disentuh. Ia tetap tinggal di hotel dengan alasan pekerjaan, tapi hatinya kacau. Setiap langkah kaki staf di lorong membuatnya tersentak. Setiap suara benda jatuh membuat jantungnya hampir copot. Ia tahu malam itu
Kesalahpahamannya telah menelan segalanya. Ia merasa harus menjaga citranya, tapi rahasia itu terus menghantuinya. Menggerogoti pikirannya, polisi kemudian memeriksa akses kartu kamar Sarah. Mereka mencoba mengetahui siapa yang terakhir membuka kamar 312, siapa yang lewat di lorong, dan siapa yang mungkin memiliki motivasi untuk melakukan sesuatu yang mengerikan. Semua bukti teknis seolah samar, sebagian hilang karena lampu mati, dan sistem keamanan sempat terganggu. Hasilnya membuat semua orang penasaran, tapi juga semakin bingung. Tidak ada yang terlihat mencurigakan dari rekaman akses. Semua tampak normal kecuali jam malam yang menunjukkan ketidaksesuaian waktu yang sulit dijelaskan. Sementara itu, penyelidikan menemukan fakta yang mengejutkan. Pria yang ditemui Sarah di kamar 312 ternyata hanyalah tamu biasa yang berasal dari kampung. Benar-benar kesulitan menggunakan shower. Ia bingung dengan alat yang asing baginya, dan kehadiran Sarah hanyalah untuk membantunya. Semua dokumen, catatan, dan laporan hotel menunjukkan tidak ada perselingkuhan. Tidak ada bukti yang menunjukkan Sarah bersalah atau bermain-main dengan tamu itu. Hati Andi seketika terasa hancur ketika mendengar ini. Semua yang ia lihat malam itu hanyalah imajinasinya sendiri. Bayangan buruk yang ia ciptakan dari rasa cemburu. Namun, fakta itu tidak mengubah misteri yang lebih besar. Siapa yang membunuh Sarah? Semua orang tetap bingung. Polisi memeriksa semua kemungkinan, mulai dari staf hotel hingga tamu-tamu lain, tapi semuanya tampak tidak ada motif yang jelas. Tidak ada yang menguntungkan dari kematian Sarah. Tidak ada yang terlihat mengambil keuntungan, dan tidak ada yang tampak memiliki niat jahat. Misteri itu semakin mencekam, karena semakin lama, semakin banyak bisikan-bisikan aneh terdengar di lorong lantai 3. Beberapa pegawai mengaku melihat sosok bayangan wanita melayang di dekat kamar 312, terutama saat lampu berkedip atau ketika mereka menatap lorong dalam keadaan gelap. Bayangan itu samar, seolah menempel di dinding dan mengikuti langkah mereka, menghilang begitu mereka menoleh. Ada yang menjerit karena melihat bayangan itu seakan tersenyum. Beberapa lain merasa dingin di tulang mereka, dan beberapa bahkan menutup mata sambil berbisik dalam bahasa Jawa, "Sopo iku, opo iki," mencoba memahami siapa atau apa yang mereka lihat. Hawa lorong lantai 3 semakin tegang. Lampu yang berkedip menciptakan bayangan yang menari liar di dinding, dan suara langkah kaki yang sebenarnya hanyalah milik staf hotel terdengar seperti gema hantu yang mengikuti mereka. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai itu sendiri menahan mereka. Aroma logam dan debu masih menempel, bercampur dengan bau parfum Sarah yang samar tapi terasa menakutkan, membuat siapapun yang lewat merasa seperti ada mata yang mengintai dari sudut gelap. Andi, yang mengetahui kebenaran sebenarnya tentang malam itu, mulai digerogoti rasa bersalah. Ia tidak berani mendekati lorong lantai 3, tapi pikirannya terus kembali ke momen ketika ia melihat Sarah menolong pria itu. Bayangan kesalahpahaman itu kini berubah menjadi rasa penyesalan yang menghantui setiap detik. Ia tahu jika ia menceritakan kebenaran, tidak ada yang akan mempercayainya. Tapi jika ia tetap diam, misteri itu akan terus menghantui hotel dan dirinya sendiri. Malam itu, rasa bersalah dan ketakutan bercampur, membuatnya gelisah dan hampir kehilangan akal. Polisi terus melakukan pemeriksaan, menanyai Andi beberapa kali. "Apakah Anda melihat sesuatu yang mencurigakan malam itu?" tanya seorang petugas dengan serius, mencoba menembus ketenangan Andi. Matanya menatap tajam, tapi Andi hanya menunduk, menggeleng pelan. Tidak ada, Pak," jawabnya suara parau, tapi hatinya berteriak dalam diam. Bayangan malam itu terus menghantuinya. Amarah yang meledak, tubuh Sarah yang tak berdaya, dan lorong lantai 3 yang menjadi saksi dari tragedi itu. Beberapa staf lain mulai melaporkan pengalaman aneh mereka. Seorang pegawai shift malam menceritakan, saat ia memeriksa lorong, ia melihat bayangan wanita dengan rambut panjang, tersenyum samar, melayang di dekat kamar ke-312. "Aku orang ngerti, aku mung mlaku, tiba-tiba kaya ana wong nenggono. Nanging ora ana sopo-sopo," bisiknya dalam bahasa Jawa, wajah pucat dan gemetar. Seorang pegawai lain mengaku mendengar suara Sarah memanggil. Padahal semua orang tahu Sarah sudah tiada. Suara itu samar,
memanggil namanya, membuat bulu kuduk merinding. Ketegangan meningkat ketika beberapa pegawai melaporkan benda-benda di lorong berpindah sendiri. Dokumen yang sebelumnya rapi, kini berserakan lagi. Lampu yang sebelumnya stabil, berkedip dengan intensitas yang tidak normal. Dan suhu lorong terasa lebih dingin, menusuk hingga ke tulang. Semua hal itu menimbulkan rumor bahwa roh Sarah belum tenang. Bahwa lorong lantai 3 kini dihuni oleh bayangan kematian dan penyesalan yang mendalam. Andi merasakan semua itu dengan intens. Setiap kali ia menatap lorong, ia merasa mata Sarah menatapnya, menuntut jawaban, menuntut penjelasan yang tak pernah ia berikan. Ia merasakan hawa dingin menusuk punggungnya, langkahnya terasa berat, dan setiap detik terasa seperti hukuman yang tak berujung. Ia tidak bisa menjelaskan apa yang dilihat staf lain, tidak bisa menjawab bisikan atau bayangan yang muncul di lorong. Hanya ada rasa bersalah yang menyesak, menghantui, dan membakar hatinya dari dalam. Polisi mencoba menenangkan semua orang, tapi misteri itu semakin menggigit. Tidak ada yang bisa menjelaskan siapa yang membunuh Sarah, mengapa CCTV mati, atau mengapa lorong lantai 3 kini terasa hidup, penuh bayangan dan bisikan. Setiap kali lampu berkedip, bayangan itu muncul, selalu di dekat kamar 312. Seperti mengingatkan semua orang akan tragedi yang tak terelakkan. Hari-hari berlalu, tapi ketegangan di hotel tidak berkurang. Para staf yang lewat lorong lantai 3 merasa hawa yang tidak wajar. Beberapa bahkan menolak bertugas di malam hari. Suara langkah kaki yang sebenarnya hanyalah gema terdengar seperti teriakan. Bayangan samar terus mengikuti, dan aroma logam bercampur bau parfum Sarah selalu menempel. Seolah lorong itu sendiri tidak mau melupakan tragedi yang terjadi. Dan di tengah semua itu, Andi tetap tinggal di hotel, mencoba bekerja seperti biasa, tapi hatinya kosong. Setiap malam, ia kembali memikirkan Sarah. Bayangan malam itu, amarahnya yang membutakan, dan bagaimana semua itu berakhir dengan kematian. Ia merasa terjebak di antara rasa bersalah, ketakutan, dan misteri yang tak terpecahkan. Malam hari menjadi saat paling berat bagi Andi. Ia sering terjaga, menatap lorong lantai 3 dari kamar hotelnya, merasakan hawa yang menekan, suara yang samar, dan bayangan yang terus menghantui. Bisikan di lorong lantai 3 terus terdengar. Beberapa staf mendengar suara Sarah memanggil, meski jelas ia sudah tiada. Bayangan wanita melayang di dekat kamar 312, kadang hanya samar, kadang terlihat jelas, membuat siapapun yang melihatnya merinding. Hotel Grand Aurora tidak lagi sama. Lorong lantai 3 telah menjadi tempat misteri yang menghantui, tempat kesedihan dan ketegangan bertemu, dan tempat rahasia malam itu terus hidup dalam bayangan dan bisikan yang menakutkan. Malam itu, Hotel Grand Aurora sunyi, terlalu sunyi untuk sebuah bangunan yang biasanya ramai oleh tamu dan staf. Hanya suara angin yang menerobos jendela-jendela besar di lorong, menimbulkan desah lembut yang menakutkan. Andi duduk di kamarnya, memandangi langit-langit, tapi matanya tak mampu terpejam. Bayangan malam sebelumnya terus menghantuinya. Wajah Sarah, tubuhnya yang kaku, senyum samar yang kini hanya tersisa dalam ingatannya, dan amarah yang dulu membutakan hatinya. Ia berjalan perlahan menuju lorong lantai 3, mencoba menenangkan diri, berusaha menghadapi rasa bersalah yang menyesakkan dadanya. Setiap langkahnya di lantai yang dingin bergema panjang, seolah lorong itu menertawakan ketakutan yang ia rasakan. Lampu-lampu yang biasanya stabil kini berkedip tak menentu, menimbulkan bayangan yang menari liar di dinding. Aroma logam yang samar, campuran dari darah Sarah, dan debu yang belum dibersihkan, menempel di udara. Andi menarik napas panjang, mencoba berpikir jernih, tapi hawa lorong yang menekan membuat pikirannya semakin kabur. Tiba-tiba, ia mendengar suara lembut, nyaris berbisik, tapi jelas terdengar di telinganya. Kenapa? Kenapa kamu begitu, Andit? Suara itu menyeret ingatannya ke malam penuh tragedi, membuat bulu kuduknya berdiri, dan jantungnya berdegup kencang. Ia berhenti, menatap ke arah ujung lorong, dan seketika darahnya membeku. Di ujung lorong, tampak sosok Sarah. Wajahnya pucat, matanya kosong, menatap Andi langsung. Rambutnya yang biasanya rapi kini berantakan, seragamnya compang-camping, tubuhnya melayang di udara tanpa suara langkah. Andi terdiam,
tidak percaya apa yang ia lihat. Sarah, itu cuma salah paham. Aku tidak bermaksud. Suaranya gemetar, patah-patah, hampir tak terdengar. Namun sosok itu tidak bergerak menjauh, malah seolah menertawakan kata-kata Andi. Lorong yang semula familiar kini berubah menjadi mimpi buruk yang hidup. Lampu mati sekejap, menimbulkan kegelapan pekat yang menyelimuti Andi. Bayangan menari liar di dinding seakan makhluk gelap ikut menyaksikan adegan itu. Aroma darah yang samar namun menusuk hidung membuat Andi muntah sedikit. Rasa bersalahnya menggelitik dan mencengkram hati. Andi mencoba mundur, tapi setiap langkahnya terasa tertahan, seolah lantai dan udara sendiri menolak gerakannya. Sosok Sarah melayang mendekat, tersenyum dingin. Wajahnya tak lagi manusiawi. Matanya menatap Andi dengan intensitas yang menusuk ke tulang, menyalurkan amarah dan kesedihan yang tak terbalas. Tangan pucat itu perlahan menempel di dadanya, dan Andi merasakan dingin menusuk hingga ke tulang belakang. Seakan seluruh tubuhnya membeku. Ia berteriak, tapi suaranya pecah dan seakan hilang dalam lorong panjang itu. Sarah, tolong, aku minta maaf. Aku salah. Tapi kata-kata itu tak mengurangi intensitas yang dirasakannya. Sosok itu hanya melayang lebih dekat, tanpa suara langkah, tanpa napas. Hanya tatapan yang menuntut jawaban dan pembalasan. Andi mencoba melompat, berlari ke arah tangga darurat, tapi lorong seolah berubah. Setiap kali ia menatap ujung lorong, jaraknya semakin jauh. Setiap langkah yang ia ambil seperti menarik dirinya ke dalam kegelapan yang lebih pekat. Lampu yang berkedip sesekali menyorot wajah Sarah seakan menekankan senyumnya. Senyum yang dingin dan menakutkan. Seperti menantang Andi menghadapi konsekuensi dari malam tragis itu. Dalam panik, Andi menoleh ke kamar ke-312. Pintu itu tertutup rapat, tapi aura yang keluar seakan berbisik, mengingatkan semua orang bahwa tragedi itu lahir di sini. Bayangan samar terlihat di balik pintu, memantul di dinding, mengikuti setiap gerakan Andi. Ia merasakan hawa dingin menusuk seluruh tubuh, membuat setiap bulu kuduk berdiri, napas tersengal, dan jantung terasa berhenti seketika. Andi jatuh terduduk di lantai, dingin. Tubuhnya gemetar, napasnya tersengal, tapi ia tidak bisa menahan tatapan dari sosok Sarah. Ia merasakan tangan pucat itu perlahan menempel di dadanya, seperti mengekang seluruh energi hidupnya. Dunia di sekitarnya tampak memudar. Lorong menjadi kabut gelap, bayangan menari liar, suara desah dan bisikan memenuhi udara. Suara lembut Sarah bergema di kepalanya, menyampaikan amarah, kesedihan, dan dendam yang tak terbalas. Ia mencoba meraih ponselnya, berharap cahaya layar bisa mengusir bayangan itu. Namun begitu layar menyala, cahaya hanya membuat bayangan Sarah lebih jelas, lebih menakutkan. Mata yang kosong menatap langsung ke Andi. Senyum dingin menghantui, dan dingin yang menusuk tulang terasa semakin dalam. Ia merasakan seluruh tubuhnya kaku. Setiap otot menolak bergerak, seolah hidupnya ditarik keluar perlahan oleh sosok itu. Andi menjerit, mencoba menahan kepanikan, tapi tubuhnya tak mampu menahan hawa misterius yang mengelilinginya. Sosok Sarah melayang di atasnya, menunduk, mata kosongnya menatap langsung ke jantung Andi. Perlahan, dunia di sekitarnya menjadi gelap. Suara langkah, bisikan, aroma darah, dan lampu yang berkedip, semuanya menghilang, tersedot ke dalam kegelapan pekat yang menelan. Andi merasa seluruh hidupnya tersedot, seperti tersapu oleh kekuatan yang tak terlihat, tak terdengar, dan tak bisa dijelaskan. Malam itu berakhir dengan sunyi. Lorong lantai 3 yang biasanya sepi, kini menyimpan rahasia paling gelap. Iskonnya, pegawai hotel menemukan Andi tergeletak di tempat yang sama. Di lorong yang sama, tempat ia menghadapi sosok Sarah. Tubuhnya kaku, ekspresi ketakutan terpampang jelas di wajahnya. Bibirnya terkatup rapat seperti menahan teriakan terakhir yang tidak terdengar. Tidak ada satupun saksi yang tahu persis apa yang terjadi. Hanya ada bayangan tragis yang tersisa di lorong itu. Lorong lantai 3 kini terkenal sebagai lorong kematian. Semua tamu dan pegawai hotel menghindarinya. Lampu yang berkedip terus memunculkan bayangan aneh di dinding. Suara langkah kadang terdengar sendiri, dan aroma dingin serta logam masih menempel di udara. Kamar 312 yang menjadi saksi awal tragedi kini dianggap angker. Setiap orang yang melintas atau sekadar menatapnya
merasakan tatapan dingin yang seakan menuntut balas, menegaskan bahwa misteri malam itu belum sepenuhnya hilang. Sejak saat itu, Hotel Grand Aurora berubah total. Staf yang masih bekerja di lantai 3 merasa setiap malam lorong itu hidup, penuh bisikan, bayangan, dan hawa dingin yang menusuk. Beberapa tamu yang nekat menginap di lantai 3 menceritakan pengalaman menakutkan. Bayangan melayang, suara lembut memanggil nama mereka, atau tatapan dingin yang muncul sekejap di kamar ke-312. Lorong yang dulu biasa kini menjadi simbol kematian, dendam, dan misteri yang tidak pernah tenang. Dan di dalam bayangan itu, sosok Sarah tetap melayang, menatap setiap orang yang melintas, menunggu jawaban dari kesalahpahaman yang menghancurkan hidupnya, menuntut pengakuan dan pembalasan atas malam. Yang semua orang yang pernah mengenal Sarah merasakan hawa itu. Bahkan yang jauh dari hotel pun ikut merinding saat mendengar cerita tentang lorong lantai 3. Hingga kini, lorong itu tetap menjadi misteri yang hidup. Lampu masih sering mati. Bayangan terus menari di dinding, aroma darah dan dingin menusuk, dan siapapun yang melihat kamar 312 seketika merasa tatapan dingin menembus jantung mereka. Sarah tidak pernah tenang. Andi tidak pernah bisa melarikan diri dari hukuman yang ia ciptakan sendiri. Dan Hotel Grand Aurora tetap menjadi saksi bisu dari tragedi yang tak termaafkan.